warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Mabukta. Di sini saya akan melakukan sebuah presentasi hasil dari analisis esai saya. Nah, lukisan ini berjudul tentang Mencari Kutu Rambut oleh karya Hendra Gunawan, yang merupakan salah satu karya seni rupa yang menggambarkan kehidupan rakyat kecil dengan cara yang sangat manusiawi dan penuh kehangatan. Nah, setelah mengamati lukisan ini secara mendalam, kesan pertama yang muncul adalah rasa sebuah ketenangan, kehangatan, dan penuh kasih sayang. Karena lukisan ini menampilkan dua sosok wanita dewasa dan seorang anak kecil yang tampak sedang terlibat dalam kegiatan sehari-hari yang sederhana, yaitu mencari kutu rambut. Nah, mencari kutu rambut ini tentunya seringkali kita lakukan, terutamanya di daerah-daerah perkampungan atau daerah pedesaan, yang dimana itu merupakan salah satu rutinitas sampingan yang selalu dilakukan oleh beberapa ibu-ibu ataupun seorang anak kecil di sebuah suatu desa. Nah, meskipun aktivitas tersebut terlihat sepele, tetapi Hendra Gunawan berhasil menjadikan simbol keakraban, perhatian, dan ikatan emosional antara sesama manusia, terutama dalam konteks keluarga dan kehidupan sosial masyarakat pedesaan Indonesia. Dari sisi visual, penggunaan warna dalam karya ini sangat berpengaruh terhadap suasana yang ditampilkan. Nah, mulai dari warna-warna lembut yang ditampilkan, warna biru keputihan, dan pakaian tokoh utama memberi kesan damai dan bersih. Sedangkan warna coklat dan merah muda pada rok serta pakaian anak kecil menghadirkan nuansa kehangatan dan keakraban. Dan serta latar belakang yang dipenuhi motif titik-titik berwarna menambah kesan ceria dan hidup, seolah menggambarkan energi dan keceriaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di dalam deskripsi tersebut, setelah saya analisa, ada beberapa kesalahan-kesalahan, yaitu pertama ada di kesalahan ejaan, yaitu pertama ada kesalahan, salah satu kesalahannya itu kan penulisan kanvas. Nah, jadi kanvas di dalam bahasa Indonesia yang tepat, atau menurut kamus KBBI itu, kanvas penulisannya itu ditulis dengan huruf K, awalan K, yaitu kanvas, bukan menggunakan awalan huruf C, kanvas. Nah, kemudian yang kesalahan ketiga itu ada kalimat tidak efektif, yang dimana salah satu kalimatnya itu adalah selama di dalam penjara beliau tetap berkarya membuat lukisan bertema tentang kehidupan masyarakat pedesaan pada zamannya. Nah, seharusnya perbaikannya di situ adalah selama di dalam penjara ia tetap berkarya melukis kehidupan masyarakat pedesaan pada masanya. Nah, jadi ada beberapa kalimat-kalimat atau kata yang harus dihilangkan agar kalimat tersebut mudah untuk dipahami dan menjadi lebih efektif. Nah, menurut beberapa ahli, salah satunya itu adalah Susanto, kutipan dari Susanto 2011. Nah, dalam bukunya itu, Diksi dan Gaya Bahasa dalam Kritik Seni menyatakan bahwa pemilihan bahasa dalam mendeskripsikan karya seni harus memperhatikan ketepatan diksi, gaya, dan konteks. Nah, bahasa yang digunakan hendaknya mampu membangkitkan imajinasi pembaca agar seolah-olah dapat melihat karya seni tersebut meskipun hanya melalui kata-kata. Nah, dalam konteks tersebut, atau menurut dari Santoso 2011, kita harus memberikan sebuah kalimat yang efektif agar kita dapat memberikan sebuah penjelasan dan gambaran kepada penonton agar mereka lebih mudah untuk memahami dari maksud lukisan tersebut. Dan di dalam kita mendeskripsikan suatu karya seni, tentunya kita harus menggunakan sebuah tata bahasa yang baik, mulai dari ejaan atau kosakata yang kita berikan, dan juga diksi serta kalimat efektif yang harus kita gunakan. Karena kenapa sih kita harus menggunakan sebuah tata bahasa yang baik dalam sebuah deskripsi karya? Karena kita akan menjelaskan kepada masyarakat atau penonton tentang bagaimana sih sebetulnya maksud dan makna dari karya tersebut. Jadi jika kita menggunakan kalimat yang tidak efektif, penonton akan sulit untuk memahami tentang pesan moral yang diberikan di dalam karya seni tersebut. Pengingat ataupun hal yang harus diperhatikan ketika kita mendeskripsikan suatu karya. Dan pesan-pesan saya kepada pelukis atau seniman selanjutnya, yaitu ketika membuat atau mendeskripsikan suatu karya, alangkah baiknya menggunakan bahasa yang baku. Saya memohon maaf jika ada beberapa kesalahan kata ataupun hal yang tidak menyenangkan. Cukup sekian dari video saya. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.